Oke, terima kasih Mbak Levina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya ditugaskan gitu ya, mewakili teman-teman di Magister Teknik Kimia Untirta untuk memberikan sedikit sharing lah informasi mengenai penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan kinerja pengelolaan kampung iklim. Jadi kalau kita mau tarik sedikit ke belakang gitu ya, apa sih sebenarnya teknologi tepat guna ini, kapan mulai istilahnya diperkenalkan gitu ya, definisi atau terminologinya itu. Jadi awal mulai itu adalah ketika seorang pakar ekonomi Inggris di tahun 1970-an, Ernest Frederick Fritz Schumacher itu meluncurkan sebuah buku yang berjudul Small is Beautiful. Nah, di dalam bukunya itu beliau mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian atau meningkatkan kemakmuran suatu baik personal, keluarga maupun masyarakat yang cukup luas, itu tidak melulu membutuhkan hal-hal yang bombastis atau yang besar gitu ya. Tapi mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, dari hal yang sangat kecil, tapi mungkin dibutuhkan dan dikelola oleh orang yang tepat, itu akan memberikan impact yang sangat besar gitu buat orang-orang di sekitarnya tadi. Nah, dari sini kemudian terminologi ini kemudian berkembang, small is beautiful, sampai kemudian ada istilah teknologi tepat guna gitu ya. Jadi hal-hal teknologi yang istilahnya prinsipnya mudah digunakan, tapi dia memberikan impact yang sangat baik ya untuk masyarakat yang menggunakan. Kemudian kalau kita lihat kemudian di sejarah-sejarah ya, bagaimana teknologi itu sudah mulai ya digunakan untuk meningkatkan kemaslahatan orang banyak, itu bisa kita lihat lah dari berbagai artikel sejarah gitu ya. Jadi kalau di sini saya contohkan itu ada penggunaan mesin hidrolik ya, yang disebut sebagai noria atau bahasa Arab itu naurah gitu. Jadi ini adalah kincir air pertama gitu yang digunakan untuk irigasi ya. Jadi memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau kemudian kita beralih teknologi tepat guna di Indonesia ini seperti apa? Nah, dari tahun 2001 sebenarnya sudah mulai nih diprogramkan ya, masuk ke dalam bagaimana pelaksanaan program nasional itu di dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2001. Di sana dijelaskan secara definisi yang sangat tepat gitu ya, apa sih teknologi tepat guna. Jadi di sini dijelaskan bahwa teknologi tepat guna itu adalah teknologi yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan masyarakat, kemudian dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah. Nah, itu ada kata-kata kunci sebenarnya itu. Teknologi yang mudah ya. Jadi mudah digunakan oleh masyarakat dan menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Jadi di sini adalah istilahnya kata kunci dari teknologi tepat guna itu adalah dia mudah dan dapat memberikan efek yang positif ya bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian posisi perguruan tinggi sendiri itu, baik saya mungkin contohnya sebagai dosen, teman-teman dosen peneliti yang lain, mahasiswa gitu yang ikut terlibat dalam proses penelitian, itu juga dalam pelaksanaannya itu semakin berkembang. Kemudian posisinya itu adalah sebagai lembaga penelitian dan pengembangan. Jadi di sini bertugas kita untuk melakukan inovasi, jadi menemukan teknologi-teknologi baru untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, ataupun melakukan modifikasi dari teknologi sebelumnya, agar yang teknologi yang di masa lampau itu menjadi lebih baik gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan di masa yang sekarang ini. Kemudian kalau kita kaitkan bagaimana penggunaan teknologi tepat guna atau TTG dalam kegiatan Proklim. Jadi mungkin sudah tadi dijelaskan panjang lebar ya dengan sangat jelas gitu oleh Bu Ida dan Mbak Indah tadi bagaimana program Kampung Iklim itu sendiri seperti apa. Jadi kalau kita lihat lebih fokus gitu ya. Sebenarnya penggunaan teknologi ataupun inovasi teknologi tepat guna itu bisa kita sesuaikan dengan aktivitas apa yang dilakukan dalam Proklim itu atau dalam program Kampung Iklim tadi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ida bahwa ada beberapa aspek gitu ya dalam program Kampung Iklim ini yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah adaptasi masyarakat gitu ya dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitas mereka dalam
mengatasi gitu ya, mengatasi dampak kekeringan, banjir, longsor, kemudian aktivitas ketahanan pangan gitu ya, karena tadi bencana-bencana yang terjadi. Jadi bagaimana masyarakat itu melakukan proses adaptasi perubahan iklim. Nah itu nanti teknologi juga bisa masuk ke dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada juga yang aspek berikutnya mitigasi perubahan iklim ya. Jadi untuk meminimalisasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi contohnya tadi ada aktivitas pengelolaan ataupun pemanfaatan sampah dan limbah serta penemuan energi terbarukan gitu ya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang harganya lebih murah gitu dan kemudian berasal dari misalnya bahan-bahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk juga di dalamnya aktivitas budidaya pertanian. Dan terakhir tadi ada aspek kelompok masyarakat ya, ini jadi merupakan kegiatan untuk dukungan berkelanjutan supaya tadi program ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat kemudian selesai gitu ya, tapi terus bisa berjalan secara kontinu ya. Dan ini tidak bisa tadi berdiri sendiri tapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi ada kebijakan pemerintah, supporting society dan sebagainya di sini bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat itu contoh-contoh kegiatannya tuh apa saja gitu ya. Jadi dari dulu pun sudah terlihat ya, jadi penggunaan teknologi tepat guna gitu ya. Prinsip-prinsip penggunaan teknologi tepat guna itu sudah mulai digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan program Kampung Iklim ini. Contohnya ini ada untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin mengalami dampak kekeringan yang cukup lama gitu ya, masa kemarau yang cukup lama, mereka melakukan aktivitas panen air hujan gitu ya. Jadi ditampung di bak-bak, kemudian air hujan ini nanti dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, minum dan sebagainya. Mungkin nanti akan diintegrasi dengan proses teknologi lainnya, mungkin teknologi penyaringan air sebelum digunakan sebagai air minum sehingga dengan teknologi yang sederhana tapi kualitas tetap bisa dijamin gitu ya dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada ini. Kemudian ada juga teknologi biopori gitu ya untuk tadi meminimalisasi dampak banjir dan sebagainya. Ada penanaman ekosistem tanaman hias gitu ya di sekitar persawahan untuk mengatasi hama dan sebagainya, ataupun pembangunan embung ya untuk irigasi masyarakat sekitar. Kemudian ada juga untuk kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim itu juga bisa dilakukan melalui proses pengolahan sampah ya, 3R, reduce, reuse, dan recycling. Dan di situ teknologi-teknologi tepat guna juga sudah mulai digunakan untuk membuat sampah yang tadinya mungkin tidak bisa digunakan sampah yang dibuang bisa digunakan kembali ataupun di recycle menjadi produk baru yang bernilai ekonomis lebih baik. Dan kemudian contoh yang lainnya adalah pembuatan reaktor biogas gitu ya. Reaktor biogas dari kotoran sapi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai pengganti bahan bakar minyak ya, atau yang lainnya yang semakin hari itu harganya semakin meningkat. Jadi memanfaatkan kotoran ataupun sampah-sampah untuk dijadikan sumber bahan bakar alternatif. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya penggunaan teknologi tepat guna yang sudah mulai dari dulu tuh sudah mulai digunakan gitu ya oleh masyarakat di program Kampung Iklim ini. Dan di sini juga kita lihat ya bahwa proses evaluasi penggunaan TTG ini terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari istilahnya pencanangan, kemudian enforcement-nya ya, jadi keterlibatan lebih lanjut dari tadi pusat-pusat atau lembaga penelitian dan pengembangan, ataupun juga ada pun award-award yang diberikan, penghargaan dari pemerintah untuk memotivasi penggunaan atau penerapan teknologi tepat guna ini di aktivitas program Kampung Iklim. Ini contohnya ada deklarasi gitu ya, sampai ada proses deklarasi penggunaan TTG gitu ya untuk pengembangan ke kampung pro iklim di daerah Boyolali oleh bupatinya pada saat itu. Kemudian kita juga lihat di sini contohnya yang saya dapatkan dari beberapa artikel di website gitu ya. Jadi ada penghargaan dari Kementerian LHK kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gitu ya.
Jadi di daerah Kelurahan Kalidoni. Jadi di sana mereka mulai mencoba di 1-2 rumah untuk menggunakan instalasi pembangkit listrik tenaga surya gitu ya, dari rooftopnya, kemudian dikonversi menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan di sana, dan kemudian berkembang dari 1-2 rumah hingga beberapa RT, RW dan seterusnya, hingga pada satu kelurahan itu dia mengalami pengurangan penggunaan listrik dari PLN. Jadi di sana terdapat indeks keberhasilan yang cukup besar, sehingga pemerintah daerah itu dianggap berhasil gitu ya membina program kampung iklim di daerah Sumatera Selatan. Kemudian juga pembangunan bioreaktor. Jadi teknologi reaktor biogas itu juga dimanfaatkan di beberapa daerah ya, di desa-desa yang sudah diklaim sebagai pusat pelaksanaan proklim tadi. Ini contohnya saya ambil di Desa Kecamatan Lawe di daerah Kudus. Jadi mereka mendirikan reaktor-reaktor sederhana untuk memanfaatkan atau membuat biogas dari kotoran sapi seperti itu. Kemudian mereka memanfaatkan energi biogas tersebut sebagai sumber bahan bakar rumah tangga yang ekonomis gitu ya, seperti itu. Nah, di Calagon sendiri itu sebenarnya sudah ada juga ya. Jadi ada pendampingan dari Laboratorium Polimer dan Teknologi Membran ITB. Jadi mereka memberikan instalasi pengolahan sampah gitu ya untuk program Masaro atau manajemen sampah zero. Ini di Kelurahan Kota Bumi di Kota Cilegon. Jadi sampah yang tadinya dibuang secara besar-besaran, kemudian dipilah-pilah, kemudian dimanfaatkan melalui proses pembakaran gitu ya, pembakaran pyrolysis. Kemudian dari sampah tersebut, sampah-sampah plastik khususnya bisa menghasilkan pupuk cair gitu ya. Jadi pengolahan lebih lanjut dari yang tidak berguna tadi menjadi yang berguna. Bahkan di daerah Indramayu, program Masaro ini, manajemen sampah zero ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, dinilai berhasil, sehingga Bupati Indramayu pada saat itu di tahun 2018 juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Jadi di sini kita lihat bahwa teknologi ini memang sangat membantu gitu ya, percepatan atau peningkatan efektivitas dari program-program proklim yang sudah disusun gitu ya, untuk supaya menjadi lebih cepat gitu ya, dan kemudian masyarakat bisa merasakan dampaknya secara luas dan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Nah, ini contoh instalasi ya atau pengelolaan sampah Masaro tadi dari Laboratorium Polimer dan Teknologi Membran ITB tadi. Jadi di sini kita lihat mereka mendirikan instalasi khusus gitu ya, mulai dari teknik pencacahannya, kemudian pemilihan sampah, sampai kemudian area unit produksi BBM, dan juga beberapa menghasilkan pupuk cair gitu ya dari pemanfaatan limbah plastik dan sebagainya tadi. Kemudian juga kalau kita mau bicara tuh banyak sekali gitu ya. Jadi tidak hanya dari aspek atau dari bidang keilmuan limbah saja, bicara tentang teknologi pangan pun bisa gitu ya. Jadi teknologi seperti ini contohnya teknologi vacuum frying gitu ya. Jadi mungkin bisa proses pengawetan makanan, proses pengolahan makanan yang tadinya nilai ekonomisnya kecil, ketika diolah menjadi keripik, misalnya nangka biasa menjadi keripik, itu nilai ekonomisnya menjadi lebih banyak lagi kan, karena di sini ketahanan pangan pun itu menjadi salah satu bagian dari aktivitas aspek tadi, aspek dampak dampak perubahan iklim pada kegiatan di program Kampung Iklim tadi. Juga ada alat gitu ya, alat untuk mempercepat proses pemotongan ketela untuk menjadi keripik singkong dan sebagainya, yang tadinya hanya menggunakan tangan gitu memotongnya, ini lebih cepat dan sebagainya. Jadi teknologi pada prinsipnya teknologi yang mudah gitu ya, bisa dioperasikan oleh masyarakat gitu ya. Tapi dia bisa membawa perubahan atau membawa dampak yang positif ya bagi masyarakat yang menggunakannya. Nah, sebenarnya kalau kita mau
bilang bahwa tidak bisa juga setiap teknologi yang kita inovasikan atau kita modifikasi itu dikatakan sebagai teknologi tepat guna. Jadi ada proses-proses juga identifikasinya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada teknologi tapi manfaatnya atau hasilnya belum sempurna sehingga harus dimodifikasi. Jadi supaya menjadi lebih baik lagi. Ada juga kemudian teknologi belum ada tapi sumber dayanya sudah ada sehingga diperlukan inovasi gitu ya, di penemuan yang baru gitu. Atau misalnya teknologinya ada, sumber daya manusianya ada tapi tidak ada aktivitas sehingga perlu ada pendampingan gitu ya. Jadi untuk mencapai terminologi teknologi tepat guna itu memang nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang teknologinya ada, masyarakatnya nggak bisa menggunakan. Nah, itu jadi nggak ada manfaatnya. Tepat tapi tidak ada gunanya seperti itu. Tapi mungkin yang tadi juga seperti itu, jadi ada teknologinya, ada orangnya, tapi aktivitas nggak ada kan, tidak ada proses pendampingan seperti. Jadi itu perlu sekali identifikasi hal-hal yang diperlukan supaya penerapan teknologi tepat guna ini bisa sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan. Contohnya dulu saya pernah ke daerah Sumur gitu ya dengan Buka Prodi Bu Indar juga pada saat itu meninjau. Jadi ada satu desa itu diberikan sudah dibuatkan reaktor biogas gitu ya. Jadi dari beberapa badan peneliti di universitas yang lain gitu ya. Jadi mereka mendirikan reaktor biogas tapi nggak dimanfaatkan gitu ya. Padahal sudah di sebelahnya tuh sudah ada kandang sapi gitu ya. Seolah-olah sudah disediakan tapi karena tidak ada yang mengerjakan, tidak ada proses pendampingan, jadi teknologi yang tadinya dirasakan tepat itu tidak ada gunanya. Jadi memang perlu kerjasama dari berbagai pihak tadi untuk menjadikan teknologi ini tepat dan berguna gitu ya, bagi masyarakat. Khususnya nanti untuk akselerasi ya proses aktivitas di kampung Proklim ya atau program kampung iklim ini. Nah ini jadi kalau mau dilihat ya tahapan implementasinya seperti apa ya, teknologi tepat guna yang diperlukan itu seperti apa ya, kita mulai dari proses identifikasinya dulu. Karena setiap daerah itu memiliki keunikan, memiliki potensi lokal yang berbeda-beda, memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan gitu ya antara desa A dengan desa B, tapi memang perlu waktu gitu untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan, apa masalah yang dihadapi, kemudian mensinkronisasikan tadi kebutuhan tadi dengan mungkin perangkat desa sudah melakukan perencanaan dan sebagainya sehingga apa yang sudah diprogramkan di Proklim tadi tidak bertabrakan dengan kepentingan aparatur desa yang sudah ada seperti itu. Jadi bisa saling support dan tidak terjadi tabrakan tadi ya seperti itu. Kemudian mungkin kita juga perlu melakukan analisa selanjutnya tentang need assessment-nya, SWOT, kemudian kelayakan TTG-nya ini bisa nggak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya menetapkan sasaran yang menerima ini siapa, kelompok masyarakat mana yang membutuhkan sehingga tadi teknologi yang sudah diciptakan itu tidak sia-sia. Kemudian proses transfernya seperti apa? Sudah diserahkan, siapa yang mau mengerjakan, siapa yang mau menggerakkan ini. Nah, itu perlu adanya kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, mungkin industri juga, aparatnya, kemudian dan pemerintah pusat, daerah, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan pelatihan supaya tadi kemanfaatannya itu bisa timbul gitu ya, bisa dirasakan sampai kemudian proses pendampingan supaya tadi yang kita inginkan itu continue berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan terakhir ya pastinya perlu dilakukan monef gitu ya. Jadi monitoring, evaluasi bahwa apa yang sudah dilakukan ini kekurangannya apa sehingga bisa dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Jadi saya pikir kalau mau bicara tadi teknologi tepat itu seperti apa, sebenarnya bisa ya, khususnya dalam bidang kalau bicara tentang keilmuan teknik kimia itu kita bisa melakukan apa saja gitu ya, bisa memberikan sumbangsi apa saja gitu ya, nggak cuma ini urusannya anak-anak yang ngerjain lingkungan, yang punya kompetensi lingkungan, orang-orang yang punya kompetensi masalah energi pun bisa di sana, membangun reaktor yang baik untuk biogas dan sebagainya itu seperti apa, atau yang tadi melakukan memiliki kompetensi teknologi pangan juga bisa melakukan bagaimana proses pengolahan makanan ini untuk sebagai bagian ketahanan pangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi. Jadi istilahnya mungkin ini sekedar sedikit motivasi buat teman-teman khususnya yang mungkin yang beragama muslim juga sudah tahu ya bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi mau secanggih apapun teknologi ilmu yang kita pilih tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk orang lain ya nggak akan ada tidak ada
gunanya seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik dari sudut keilmuan manapun bagi masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Levina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya. Ternyata begitu banyak teknologi tepat guna yang bisa kita gunakan dalam rangka peningkatan pengelolaan kampung iklim. Seperti yang tadi ada panen air hujan, biopori, embung, maupun tadi ada di beberapa daerah mengenai biogas reaktor, juga tenaga listrik menggunakan tenaga surya. Jadi memang betul bahwa seperti yang Bu Sri bilang bahwa small is beautiful. Jadi walaupun dengan teknologi yang sederhana, jika itu bisa memberikan manfaat yang baik, mungkin manfaat yang banyak dan baik, mungkin itulah yang namanya energi tepat guna. Tetapi seperti yang dibilang juga bahwa teknologi tersebut mungkin dalam pelaksanaannya untuk supaya terrealisasi dengan baik itu perlu sinkronisasi berbagai pihak, berbagai parti.